Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Filosofi itu artinya filsafat itu ilmu untuk cari, jadi filosofi kajian atau studi tentang lingkungan hidup dan bagaimana kebijakan dalam mengelola lingkungan hidup. Nah, dalam hal ini tentunya adalah yang dimaksud kajian itu adalah AMDAL, ya, analisis mengenai dampak lingkungan. Nah, secara filosofis disebutkan bahwa studi terhadap lingkungan hidup adalah segala sesuatu tindakan atau kegiatan yang dapat menjadi ancaman atau menganalisis apa saja yang menjadi ancaman yang datang dari suatu pembangunan atau proyek. Dan kami ini mengaku pada tahap perencanaan suatu kegiatan dan bukan pada kegiatan yang sudah berjalan. Nah, kalau kegiatan sudah berjalan berarti menggunakan dokumen itu yang dilaksanakan oleh pemilik kegiatan adalah menggunakan dokumen RKL dan RPL. RKL itu adalah rencana pengelolaan lingkungan hidup. Dan dokumen itu adalah RPL karena pemantauan lingkungan hidup. Bapak. Entropi itu apa? Pak. Entropi itu adalah satu. Bapak maaf, suara Bapak putus-putus, Pak. Iya. Settingnya di mana ya?
Ini kelihatannya internet di tempat saya nggak stabil. Oke, saya amin ya. Nanti kalau nggak belum jelas juga nanti ditanyakan lagi ya. Baik, Pak. Jadi hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian dari suatu kegiatan itu disebut entropi. Ya. Misal kendaraan bermotor, ya, mobil, ya. Apa saja yang menimbulkan dampak yang mengganggu lingkungan. Siapa yang bisa jawab? Halo? Bisa dengar? Mohon maaf, Pak, masih putus-putus. Putus-putus ya. Halo? Sudah jelas? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke. Jadi saya ulangi lagi bahwa secara filosofis AMDAL itu yang diteliti adalah apa saja yang dianggap menjadi ancaman terhadap lingkungan. Ancaman proyek. Kemudian AMDAL ini hanya berlaku bagi kegiatan yang direncanakan. Jadi kegiatannya belum ada. Misalnya sekarang ini di kampus Limo sedang dibangun kedokteran. Nah, sekarang sedang berlangsung kegiatan konstruksi. Nah, maka kegiatan pembangunan gedung Fakultas Kedokteran di Limo, maka dia sudah harus punya dokumen AMDAL atau dokumen UKL UPR. Ya. Nah, lalu pertanyaannya dalam kegiatan AMDAL itu apa saja yang perlu dianalisis, dicermati. Nah, hal ini adalah apa saja yang menjadi ancaman atau gangguan terhadap lingkungan dari kegiatan tersebut. Nah, ancaman atau gangguan tersebut disebut entropi. Jadi entropi itu adalah kerugian yang ditimbulkan oleh satu kegiatan. Ini kok iklan banyak sekali. Ini banyak gangguan ini.
Mohon ditunggu ya, saya pindah ke komputer lain, laptop lain. Baik, Pak. Halo, halo. Iya, Pak. Baik, kedengaran suara saya? Kedengar, Kedengar, Pak. Pak. Kedengaran ya? Oke, baik, jadi secara filosofis, kajian terhadap lingkungan hidup itu adalah segala sesuatu tindakan atau kegiatan yang dapat memberikan ancaman pada lingkungan hidup. Contohnya, ada rencana membuka
pembangunan jalan tol. Pembangunan jalan tol itu apa yang dapat merugikan lingkungan? Satu adalah perubahan bentang alam, ya. Kedua, barangkali timbulnya kebisingan. Nah, kebisingan ini adalah disebut sebagai entropi. Jadi segala sesuatu yang tidak bermanfaat atau yang menjadi ketidakseimbangan, maka itu disebut entropi. Nah, entropi inilah yang harus dicarikan solusi bagaimana mengelolanya. Sebagai contoh, mobil, kendaraan bermotor apabila beroperasi, ya, apa yang menimbulkan dampak pada lingkungan atau apa yang memberikan ancaman terhadap lingkungan? Siapa yang bisa jawab? Mobilnya bergerak, lalu lintas, apa yang menimbulkan dampak pada lingkungan hidup? Polusi udara, Pak. Polusi udara. Nah, polutan itu adalah entropi. Ya. Kemudian apa lagi? Kalau kendaraannya banyak, kemudian menimbulkan kemacetan. Nah, kemacetan itu adalah gangguan. Terganggu nggak kalau ada kemacetan? Terganggu, Pak. Oke. Artinya yang terganggu tadi, macet itu adalah entropi. Ya. Kemudian misalnya pabrik atau industri, katakanlah industri semen. Industri semen yang mengganggu lingkungan apa saja? Satu adalah pada waktu pabrik itu berproduksi, yang timbul apa terlihat secara kasat mata? Ada asap, ya, polutan. Kemudian apa lagi? Bising, ya. Kemudian apa lagi? Debu. Nah, bising, debu, polutan itu adalah entropi. Lalu misalnya ada kegiatan pengambilan sumber daya alam untuk pembuatan semen. Bahan baku semen apa? Bahan baku pembuatan semen yaitu batu kapur. Kemudian ada batu bara. Nah, lalu batu kapurnya diangkut dari mana? Atau diambil dari mana? Nah, dari sumber bahan baku tadi, itu pun juga timbul dampak terhadap lingkungan hidup. Nah, pada waktu mengambil bahan baku di lingkungan tertentu, apa dampak yang muncul? Dampak yang timbul. Mengambil bahan baku batu kapur misalnya. Kemudian batu kapur tadi dari bukitnya dibawa ke pabrik semen. Apa dampak yang timbul? Dampak terhadap lingkungan hidup. Dampaknya adalah pengambilan bahan baku tadi kan memindahkan material dari gunung yang dulunya berbukit, sekarang berubah menjadi rata, berarti telah terjadi perubahan bentang alam. Kemudian pada waktu diangkut dari bukitnya
ke pabrik, itu terjadi ceceran di jalan. Nah, terjadi ceceran di jalan itu adalah entropi, ya. Kemudian ada debu, ngangkut debu yang keluar dari roda mobil, truk pada waktu mengangkut batu tersebut sepanjang jalan dari sumber bahan baku ke pabrik. Kemudian bising. Kemudian terjadi kerusakan jalan. Jadi kalau truknya terlalu penuh, jalannya tidak sanggup diterima oleh jalan, ya, beban jalan melebihi kapasitas, maka jalannya akan rusak. Nah, kerusakan ini adalah entropi, ya, karena mengganggu masyarakat yang pengguna jalan. Kemudian juga barangkali pada waktu mengangkut bahan baku itu ada iring-iringan truk. Nah, ini juga mengganggu lingkungan. Kemudian pada pabrik, setelah di pabrik dilakukan proses penghancuran batu dicampur dengan berbagai jenis bahan baku pembantu, misalnya ada limestone, ya, kemudian ada bahan kapur lainnya, sehingga pada waktu pencampuran atau pada proses produksi itu juga timbul entropi. Nah, kemudian setelah menjadi semen dikirim ke konsumen, dari pabrik semen didistribusikan ke toko bangunan. Nah, sepanjang jalan semen yang diangkut oleh truk itu juga terjadi ceceran semen. Kemudian setelah sampai di toko bangunan dibeli oleh masyarakat. Pada waktu masyarakat membawa semen dari toko bangunan ke rumah masing-masing, maka di situ juga terjadi ceceran semen. Di samping itu, ya polutan dari kendaraan yang mengangkut. Nah, semua hal ini harus dikaji dalam AMDAL. Jadi, kalau ingin mendirikan pabrik semen, maka harus diperhatikan, dianalisis apa dampak yang ditimbulkan dari rencana pembangunan pabrik tersebut. Baik pada saat diambil bahan bakunya dari sumbernya, ya, sampai di proses produksi, kemudian produknya dikirim ke masyarakat, dan masyarakat menggunakannya. Nah, di situ hal-hal apa saja yang menjadi ancaman. Nah, ancamannya itu dikaji dalam AMDAL. Jadi, entropi adalah satu kerugian atau ketidakseimbangan yang ditimbulkan dari kegiatan proyek yang menggunakan sumber daya alam dan lingkungan untuk kepentingan proyek. Dan umumnya semua kegiatan pembangunan atau kegiatan proyek dapat dipastikan menggunakan sumber daya alam. Tadi industri semen menggunakan sumber daya alam dari batu kapur, ya, diambilnya dari gunung atau bukit. Kemudian lingkungan hidup antara lain adalah dia menggunakan udara, air, dan tanah. Nah, dalam kegiatannya proyek tersebut menuju keuntungan ekonomi semata dan sering menghiraukan aspek lingkungan hidup. Sehingga dengan demikian, maka pembangunan yang berkelanjutan supaya tercapai, maka hal-hal yang dapat merugikan lingkungan tersebut harus
dianalisis dan dicarikan solusinya. Ya. Nah, secara filosofis bahwa sumber daya alam dan lingkungan hidup pada dasarnya menyediakan materi dan energi, ya, untuk berbagai keperluan pembangunan proyek. Dan bahwa terdapat keterbatasan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk kepentingan banyak makhluk hidup, termasuk kepentingan manusia dalam melakukan kegiatan pembangunan. Nah, kalau kita lihat gambar pada halaman 4, ya, itu bagian yang putih yaitu lingkup kegiatan proyek, ada inputnya itu berupa materi, energi, kemudian tanda panah tekanan diproses, kemudian pada waktu proses muncul entropi. Nah, entropi itu adalah antara lain limbah dan pencemaran. Ada limbah yang kemudian dapat didaur ulang dan dikembalikan ke proses produksi. Kemudian apabila proses produksi berlangsung lancar, baik, maka dihasilkan produk yang ramah lingkungan, ya, disingkat dengan RL. Kemudian di sebelah kiri, input materi dan energi itu jenisnya juga kita bagi dua. Ada jenis materi yang renewable, yaitu material yang dapat diperbarui. Kemudian ada material yang tidak dapat diperbarui. Demikian juga energi. Ada energi yang terbarukan dan ada energi yang tak terbarukan. Hal ini harus dikaji apakah penggunaan sumber daya alam yang terbarukan dan atau tak terbarukan itu memberikan dampak apa terhadap lingkungan hidup. Baik pada aspek ekonomi, aspek sosial, budaya, dan kesehatan masyarakat. Nah, di dalam kajian AMDAL, titik fokusnya adalah apa dampak entropi terhadap lingkungan hidup. Tadi misalnya mobil, dampaknya adalah dampak entropi. Entropinya adalah asap. Apa dampak entropi terhadap lingkungan hidup? Apa dampak asap terhadap lingkungan hidup? Pertama adalah mengganggu kesehatan, ya, kesehatan masyarakat. Lalu kalau pada air apa? Pada air bisa saja asap tadi yang mengandung gas NO2 dan atau SO2 itu akan merubah udara yang tercemar NO2 dari asap tadi dan SO2 dari asap tadi juga itu bertemu dengan molekul air di udara, misalnya kena hujan, maka di sini akan timbul hujan asam. Jika hujan asam terjadi, maka dampak berikutnya apa? Jika asam tadi jatuh ke kolam, ke air, maka pH air akan turun. Atau hujan asam tadi terkena mata kita, akibatnya apa? Mata kita bisa iritasi. Kulit kita bisa iritasi. Bisa Anda bayangkan kalau pernah naik motor, kemudian berada di tengah kemacetan, dan terjadi hujan gerimis, maka mata kita perih. Kenapa? Karena hujan sudah mengandung asam. Asamnya dari mana? Yaitu asam dari hasil reaksi asap knalpot yang mengandung NO2 dan SO2 bereaksi dengan H2O. SO2 dengan H2O itu akan menjadi senyawa asam sulfat
NO2 bereaksi dengan air hujan atau H2O akan menghasilkan senyawa asam nitrat atau juga asam nitrit, sehingga ini sifatnya asam, dan apabila asam tadi masuk ke dalam mata kita pada waktu kita jalan naik motor, terkena asap dan kemudian ada air hujan, maka asam sulfat tadi akan mata kita akan terasa perih. Itu dampaknya. Di samping itu, pada lingkungan lainnya adalah timbul hujan asam. Nah, kalau hujan asam ini akan menyirami tumbuh-tumbuhan, maka tumbuh-tumbuhan juga akan terdampak dari hujan asam tadi. Kalau hujan asam jatuh ke tanah, maka pH tanah akan turun, sehingga tingkat kesuburan tanah juga akan terganggu. Nah, selanjutnya untuk dampak entropi terhadap lingkungan hidup itu bisa dilihat dari aspek fisika, ya, aspek fisika dan kimia, kemudian aspek biologi, dan aspek sosial, ekonomi, budaya, dan kesehatan masyarakat. Lalu, bagaimana cara meminimumkan dampak tadi? Bagaimana cara meminimumkan dampak tadi dan cara meminimumkan jumlah entropi? Bisa dipahami? Jadi yang diambil itu adalah hal-hal yang merugikan lingkungan, yang akan mencemari lingkungan. Dan bagaimana cara meminimumkan dampak tadi? Dan bagaimana cara meminimumkan jumlah entropi? Nah, sekarang saya bertanya, bagaimana cara kita mengurangi jumlah entropi? Sebagai contoh, kita makan nasi. Apakah semua nasi yang ada di piring itu masuk ke dalam mulut kita? Ada yang bisa jawab? Kita makan nasi sepiring, kita makan. Pertanyaannya, apakah semua nasi dan lauk pauk yang ada di piring masuk 100% ke dalam mulut kita? Ada yang bisa jawab? Atau begini, ya, Andira? Enggak, Pak. Atau begini, kita minum, ya, minum 1 gelas, minum. Pertanyaannya, apakah semua air yang ada di gelas masuk ke dalam mulut saya? Atau berpindah ke mulut saya? 100%? Ada yang paham? Minum air 1 gelas, pertanyaannya apakah air 1 gelas itu masuk ke dalam mulut saya seluruhnya? Atau ada sisa?
Ada sisa, Pak. Yes, apapun yang kita pindahkan pasti ada sisa. Sisa itulah yang disebut ketidaksempurnaan. Jadi kalau saya makan nasi satu piring, saya makan, yakinlah bahwa satu piring tadi tidak akan masuk ke dalam mulut. Kenapa? Ada sisa. Sisanya itu adalah limbah. Limbah itu adalah entropi. Entropi itu adalah segala sesuatu yang tidak dimanfaatkan. Nah, segala sesuatu yang tidak dimanfaatkan itu akan memunculkan dampak. Nah, apa dampak limbah makanan kita? Ya, sampah kan banyak ya. Kalau sampah banyak, bisa menimbulkan penyakit atau sumber penyakit. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara meminimumkan jumlah limbah tadi? Siapa yang bisa jawab? Kita makan nasi satu piring, supaya limbahnya minimum. Caranya gimana? Menggunakan bahan baku seminimal mungkin. Menggunakan bahan baku seoptimal mungkin atau seminimum mungkin, atau menggunakan bahan baku yang berkualitas. Contohnya kalau kita makan ikan, supaya nggak banyak sampah ikannya gimana? Kita pilih ikan yang tulangnya rapuh. Namanya ikan apa? Ikan yang tulang-tulangnya bisa dimakan? Bandeng presto, Pak. Nah, presto. Ya, Rafif ya. Jadi kalau kita pilih bahan baku yang baik, sehingga limbahnya minimum, ya presto. Begitu juga dengan misalnya yang suka makan ayam. Maka pilihlah ayam yang sudah dimasak menggunakan sistem apa? Uap, tekanan, sehingga tulangnya bisa dimakan, limbahnya sedikit. Kemudian kalau kita makan nasi, carilah nasi dari beras yang berkualitas. Kalau berasnya banyak padi, apa namanya? Masih ada padi itu, apa namanya? Padi dalam beras. Gabah. Maka itu kan menjadi limbah, ya. Makan sayur, maka pilihlah sayur yang berkualitas. Itu baru dari input. Sekarang bagaimana proses? Prosesnya adalah setelah kita makan nasi dengan lauk pauknya berkualitas, sampahnya sudah kita minimumkan, lalu ada proses pencernaan. Dari proses pencernaan tadi, ada nggak timbul entropi? Ada. Nasi yang kita makan tadi berubah menjadi apa? Diproses oleh metabolisme tubuh. Menjadi energi. Lalu apa sisanya? Yaitu feses kita. Ya. Kemudian keringat. Bau dari tubuh kita, itu adalah entropi. Kemudian apa getaran yang keluar dari tubuh kita yang tidak bermanfaat? Yaitu ada gerakan-gerakan yang tidak diperlukan. Misalnya ada orang yang kerjanya menggaruk aja, padahal dia nggak gatal tapi nggaruk. Ada yang dia tidak batuk tapi selalu seperti orang batuk padahal dia tidak batuk. Ada orang yang menggerak-gerakkan
mata, padahal sebetulnya matanya normal. Itu adalah entropi. Ya, jadi setiap perpindahan materi dari bentuk semula menjadi bentuk baru, di situ pasti muncul entropi. Nah, tugas kita di AMDAL adalah bagaimana meminimumkan entropi tadi. Kemudian bagaimana meminimumkan dampak dari entropi tadi. Jadi misalnya feses kita sudah minimum. Sekarang bagaimana meminimumkan dampak feses terhadap lingkungan. Apa dampak feses terhadap lingkungan? Rafif bisa menjelaskan? Ada yang bisa menjelaskan? Apa dampak feses terhadap lingkungan? Bisa sebagai sumber pencemar, kemudian bisa jadi sumber penyakit juga, Pak. Sumber penyakit apabila feses tadi kalau ditempatkan bukan pada tempatnya. Kan ada orang yang berak di ladang, di laut, di sungai, nah itu mencemari. Tapi kalau dia buang hajatnya di WC, memang tempatnya di situ. Jadi pengelolaannya bagaimana? Kalau buang limbah, buanglah di tempatnya, jangan buang limbah di sembarang tempat. Kalau buang sampah sudah pada tempatnya, masih menimbulkan dampak, maka kita kelola tempat sampahnya itu dengan cara meminimumkan jumlah sampah. Bagaimana meminimumkan jumlah sampah? Maka sumber sampah itu dari mana? Kita gunakan bahan baku yang berkualitas supaya limbahnya minimum. Paham ya? Jadi kalau kegiatan industri banyak asap, apa tindakan kita mengelolanya? Meminimumkan jumlah entropi. Pabrik semen banyak asap, bagaimana meminimumkan asap? Ayo, siapa yang bisa jawab? Meminimumkan asap pabrik semen. Nggak tahu. Sekarang saya pindahkan, bagaimana kita meminimumkan asap knalpot sepeda motor kita? Nggak tahu juga. Dengan bahan bakar yang baik, Pak. Ya, gunakan bahan bakar yang berkualitas. Contohnya adalah kalau selama ini kita menggunakan bahan bakarnya adalah bensin, diganti dengan pertalite. Kalau pertalite masih juga banyak asap, ganti dengan yang di atasnya, kualitasnya di atas pertalite apa? Pertamax. Ya, begitu. Nah, kebijakan lingkungan di Indonesia, nah, di Jakarta lah, ya, upaya untuk meminimumkan pencemaran udara atau dari asap yang timbul dari kegiatan rumah tangga apa saja? Kebijakan lingkungan untuk meminimumkan timbulnya dampak pencemaran udara dari kegiatan rumah tangga. Apa kebijakannya yang sudah dilakukan oleh pemerintah? Program apa namanya?
tahu? Yaitu program langit apa? Langit biru, Pak. Ya, langit biru. Nggak usah takut, jawabnya benar itu. Program langit biru. Contohnya apa? Nah, itu di halaman 18, ya, PowerPoint 18, halaman 18. Itu ada kebijakan nasional program langit biru, ya. Program langit biru itu adalah kebijakan pemerintah dalam mengelola dampak lingkungan hidup dari pencemaran udara. Nah, siapa yang tahu programnya, salah satu programnya apa? Program langit biru itu. Implementasinya pada kegiatan rumah tangga apa? Ada yang tahu? Nggak tahu. Nah, programnya adalah mengganti penggunaan minyak tanah dengan gas. Ya, dulunya orang masak nasi pakai kompor minyak tanah. Nah, itu asapnya banyak ya. Nah, kemudian dengan program langit biru, maka kompor minyak tanah diganti dengan kompor gas. Nah, kompor gas sekarang kita pakai kan masih mengeluarkan asap. Lalu apa kebijakan pemerintah selanjutnya? Masih dalam program langit biru. Merubah penggunaan bahan bakar LPG menjadi LNG. Apa itu singkatan LPG? Gas yang di rumah kita. Dan tahu? LPG itu adalah singkatan dari Liquefied Petroleum Gas. Kalau LNG Liquefied Natural Gas, ya. Nah, kebijakan program langit biru pada kendaraan bermotor. Kalau tadi kebijakan pemerintah program langit biru pada rumah tangga adalah mengganti minyak tanah dengan kompor gas. Kompor gas diganti dengan listrik. Ya. Nah, kalau di kendaraan bermotor, apa kebijakannya? Dulu bajai menggunakan bahan bakar apa? Pernah nggak tahu bajai? Nggak tahu ya. Bajai itu kendaraan roda 3 itu, kayak bemo. Dulu ada bemo. Nah, sekarang bajai itu dirubah bahan bakarnya menggunakan gas. Gasnya adalah gas LNG, natural, ya, gas alam. Nah, di kendaraan bermotor sekarang adalah dulunya bus yang besar yang semula menggunakan bahan bakar solar, maka sekarang diganti dengan gas LNG. Ya, contohnya seperti misal
hampir semua kendaraan Transjakarta, ya. Transjakarta itu bahan bakarnya adalah gas. Gasnya adalah LNG atau CNG. CNG itu singkatan dari compressed natural gas. Jadi gas alam yang dikompres bertekanan tinggi. Ya. Nah, lalu selanjutnya apa? Kalau gas masih menghasilkan asap, perbaikannya untuk program Langit Biru apa? Yaitu merubah penggunaan gas menjadi menggunakan listrik. Jadi sekarang banyak mobil listrik. Nah, nanti diarahkan semua kendaraan umum menggunakan listrik. Sehingga praktis nantinya asap itu sudah tidak ada. Lalu listrik di mana asapnya? Asapnya adalah di pinggir laut, yaitu di PLTU, pembangkit listrik tenaga uap. Jadi asapnya itu ada di pinggir laut. Nah, kalau ingin tidak menggunakan asap sama sekali, tidak ada asap, ya gunakanlah energi lain. Apa energi lain yang tidak mengeluarkan asap? Nggak ada yang tahu. Energi yang tidak mengeluarkan asap. Penggunaan energi yang tidak mengeluarkan asap. Kalau minyak tanah tadi akan ada asap, gas ada asap. Kemudian listrik. Di kendaraannya memang tidak ada asap, tapi sumber PLTU-nya masih ada asap. Sekarang pertanyaannya, energi apa yang tidak mengeluarkan asap? Belum nyambung ya? Yaitu energi matahari. Pakai apa itu? Pakai solar cell, sehingga asapnya bisa diminimumkan. Ya, nah itulah tahapan-tahapan dari pengelolaan lingkungan hidup supaya dampaknya minimum. Ya, jumlah polutannya minimum. Jadi kalau ada pertanyaan bagaimana meminimumkan limbah dan bagaimana meminimumkan jumlah limbah. Ya, tadi adalah bagaimana meminimumkan dampak limbah. Kemudian bagaimana meminimumkan limbah. Atau pertanyaan lain, bagaimana meminimumkan pencemaran. Yang kedua, bagaimana meminimumkan jumlah pencemar. Ya. Kalau pencemaran itu banyak sekali. Pencemaran apa? Pencemaran aspek kimia, aspek fisik, atau aspek biologi. Itu jenisnya. Banyaknya adalah berapa ppm debu atau CO2 atau CO yang dikeluarkan dari suatu kegiatan. Maka jumlahnya diminimumkan. Bagaimana cara meminimumkannya? Kalau cara meminimumkannya adalah gunakan bahan bakar secara efisien dan efektif. Bagaimana meminimumkan dampak? Ya, meminimumkan dampak, maka cari proses yang sesuai dengan apa yang digunakan. Sama halnya dengan kita makan nasi. Kalau kita makan nasi sepiring lauk pauknya secukupnya, maka limbahnya pasti sedikit. Tapi kalau makanan kita banyak, berlebihan, tidak pilih, maka sampahnya akan banyak.
Itu ya, yang meminimumkan sampah. Sekarang bagaimana meminimumkan dampak? Dampaknya adalah dari jumlah sampah tadi, apakah sampahnya minimum, tapi menimbulkan dampak, apalagi sampahnya maksimum. Nah, kalau misalnya kendaraan bermotor banyak asap, kita asapnya sudah diminimumkan jumlahnya. Lalu bagaimana meminimumkan dampak pada masyarakat? Bagaimana meminimumkan dampak asap? Caranya adalah tanam pohon yang banyak daunnya. Karena daun dari pohon itu menyerap energi. Asap itu akan nempel di daunnya. Pada saat hujan turun, maka polutan yang nempel di daun tadi akan jatuh bersama hujan ke tanah. Jadi rumah kita terlindungi dari pengaruh debu dan polutan tadi. Itu cara meminimumkan dampak. Cara lain adalah ya jarak orang harus ditambah jaraknya atau dijauhkan dari dampak. Cara lain adalah diprotek orangnya. Oke, dari sini ada pertanyaan? Pelajaran minggu kedua itu ada kuis ya. Jadi pada yuk. Maaf Pak, tadi saya WA, saya pikir Bapak nggak ada, mau minta barang Pak. Tadi WA saya belum sempat baca. Maaf ya. Oh ini nama ini ya, penugasan ya. Ya, dosen. Sini nggak ada dekan, nggak ada dekan, atau kurang? Ini ada nomor 1. Depan warik 1, warik 2, 3, APK, kabar praktek. Oh di sini ada kabar praktek KWU. KWU nggak ada di sini. Nah, mungkin ini diulang print. Yang itu? Yang itu? Sama. Nah. Saya tantangannya aja yang bagian depan. Kalau yang udah betul. Ya, sama ya. Ya, yang belakangnya aja. Oke, pada pelajaran pertama, kuliah pertama, itu project based learning, ya, tugas mandirinya adalah project based learning. Belajar dengan berbasis project. Jadi, projectnya apa? Jelaskan dengan sebuah kasus atau case studies, contoh-contoh
kegiatan atau proyek yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup sebagaimana 9 kriteria ya. Itu sudah saya jelaskan minggu lalu ya. Sudah? Sudah, Pak. Sudah Pak. belum? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, sekarang yang minggu kedua. Minggu yang keduanya adalah nomor 2. Kuisnya adalah apa penyebab timbulnya masalah genangan air. Kemudian apa solusi genangan air tadi atau solusi terhadap banjir. Kemudian apa penyebab timbulnya tanah longsor. Dan apa solusi untuk mengatasi longsor tadi atau sebelum longsornya muncul. Ya. Kemudian masalah kekeringan. Sudah saya jelaskan ya minggu lalu ya. Nah, yang minggu ketiga ini ada kuis. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kegiatan pembangunan berkelanjutan, sustainability. Ya, sustainability itu kita lihat nanti di halaman 16 itu ada 3 bola atau 3, yaitu environment atau lingkungan alamnya, kegiatan ekonomi, dan sosial. Ya. Nah, antara sosial ekonomi dan ketiga irisan tadi menjadi 6, ya, maka intinya itu adalah pembangunan berkelanjutan. Nah, itu yang Anda harus bisa jelaskan. Kemudian yang kedua adalah jelaskan apa yang dimaksud dengan MDGs. Ya. MDGs itu apa? Kemudian apa yang dimaksud dengan SDGs? MDGs singkatan apa? Millennium Development Goals, ya. Sedangkan SDGs itu adalah Sustainable Development Goals. Jadi target pembangunan milenium, target pembangunan berkelanjutan. Kalau target pembangunan milenium itu sudah berakhir dan sudah selesai tahun 2015. Jadi tahun 2016 sampai 2035 itu target pembangunannya adalah SDGs, Sustainable Development Goals. Jadi target pembangunan berkelanjutan. Nah, itu yang kita hadapi sekarang. Oke. Siapa? Elizabeth ya? Elizabeth? Iya, Pak. Minta tolong di screenshot ya. Untuk sekarang mungkin laptop saya lagi error, Pak. Nanti mungkin akan ada yang nge-backup, Pak. Mohon maaf ya, Pak. Ya, nggak apa-apa. Siapa yang bisa? Saya bisa, Pak. Di Putri ya? Ya, Pak. Gitu teman-temannya minta tolong di on cam semua. On cam semua. Kemudian Putri tolong daftar hadirnya di screenshot ya juga. Oke, Flavia, Karisa, Anissa Mawar,
supaya on cam sebentar. Fadil, Dea, Nada, Adinda, Flavia, Rafi, Fadia, supaya on cam. Adira, Andira, Dina, Budi Rayu, Nabila, Adil. Atau kalau yang barangkali ini teknologinya nggak memungkinkan, supaya ditulis ya. Dimulai ya Pak. Ya, silakan. Kemudian absennya jangan lupa ya, ngisi absen presensi di e-learning. Ya, salam. Monggo. Pertama menyerahkan sertifikat dari Pak Warek juga. Oh iya, terima kasih. Kedua saya juga terima kasih Pak. Udah selesai. Alhamdulillah dari Pak Warek masih jalan. Mudah-mudahan ini kakinya udah lagi seperti yang kemarin diomong. Oh iya. Kurang. Coba dilengkapin aja bukti-bukti. Iya. Oke, terima kasih banyak ya. Ya, terima kasih banyak. Ya, monggo. Slide 1 dulu ya. 1, Sudah? 2, 3. Sekarang slide 2 ya. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Sebentar dulu ya. Ini apa materinya supaya didalami lagi ya, dibaca ulang. Oke, itu aja ya. Kita akhiri pertemuan kita. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Pak. Terima kasih Pak. Nah.